Shalom saudara semua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita ada di penghujung tahun 2024. Ya, kurang lebih tidak lama lagi ya, tinggal menghitung jam saja. Beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak masuk DM ataupun WA yang menghubungi kami bahwa ada prediksi-prediksi di tahun yang akan datang bahwa akan sangat menyeramkan. Nah, saudara, untuk hal itu kami tidak membantah. Itulah yang mungkin Tuhan anugerahkan kepada hamba-hambanya untuk melihat dan memprediksi kejadian yang akan datang. Tetapi ya, yang Alkitab mencatat bahwa akan banyak kelaparan, akan kita dengar deru perang dan sebagainya. Nah, tetapi tadi waktu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan menunjukkan saya bahwa semua itu memang akan terjadi di dunia ini dan memang keadaan dunia ini tidak semakin baik. Bahkan manusia kasihnya pun semakin dingin. Nah, tetapi apakah kita harus takut dengan hal itu? Tentunya tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, ya kita punya perlindungan. Kita punya Tuhan yang memelihara kita. Kita ada pemeliharanya, kita ada pemiliknya. Nah, tadi Tuhan menunjukkan saya burung yang ada di rumah saya, di rumah yang mana Tuhan anugerahkan ada 2 ekor burung yang hidup. Ya, dan burung itu ada di dekat di mana tempat jemuran yang mana terhubung langsung tanpa atap dan terhubung langsung ke dunia luar. Nah, burung itu ada dekat situ. Nah, di situ sepertinya Tuhan berbicara melalui hati saya, berkata, lihatlah burung itu. Sekalipun hujan badai di luar, dia mungkin ada rasa cemas. Dia mungkin ada rasa juga takut sedikit. Ya. Tetapi setelah bertahun-tahun dia tinggal di situ, walaupun ada hujan badai, mau kacau bagaimana di luar, ya dia tetap ada dalam perlindungan. Ada rumah yang melindunginya. Nah, di situ tadi saya mau meneteskan air mata. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk pengajaran Tuhan. Biarlah ini saya bisa share, saya bisa bagikan kepada umat-umat Tuhan. Sehingga kita menghadapi tahun depan tidak dengan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Yesus, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Dan dikatakan juga bahwa kalau kita mau berhasil dan beruntung, kita harus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan berarti kita berdiam diri. Tidak, kita tetap berdoa, tetap berjuang, dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, juga ada ya pesan saya kalau boleh dilakukan ya 2 jam sebelum atau 2 jam atau 1 jam sebelum berakhir tahun 2024, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita merenung secara pribadi dengan Tuhan, atau kalau ada keluarga, sama-sama keluarga, kita evaluasi diri. Kita saat teduh di situ. Kita minta Tuhan mengkoreksi kita. Kita minta Tuhan menyingkapkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita selama tahun 2024. Dan
kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk menemani kita berjalan di sepanjang tahun 2025. Kita serahkan hidup kita ya di tahun 2025 ini. Amin saudara. Maka kalau saudara melakukan hal itu, saudara, kita tidak perlu takut. Apapun yang Tuhan putuskan nantinya, apapun yang terjadi nantinya, saya ada pemiliknya. Saudara ada pemiliknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya ya, tahun depan adalah tahun penuh belas kasihan. Ya, bukan hanya tahun depan ya, tapi tahun yang lalu, tahun ini, tapi tahun depan saya percaya belas kasihan Tuhan ya turun atas kita semua. Tahun pertolongan Tuhan, tahun kita menerima mujizat selama engkau terus mau berdoa, berjuang, bertahan dan melekat kepada Yesus. Tuhan berkati, selamat ya untuk kita menantikan ya tahun 2025, dan banyak juga suka dan duka di tahun 2024. Kita tetap syukuri. Untuk saya sekeluarga, banyak suka dan duka yang kami alami selama tahun 2024, tetapi di ujung tahun 2024 ada kejutan indah yang Tuhan anugerahkan. Saya percaya kejutan itu yang indah Tuhan anugerahkan kepada kita semua juga sepanjang tahun 2025. Tuhan memberkati. Shalom.